Berkenaan dengan Vax Nerlandika ini ya, kita sudah sangat memahami begitu ya, kalau kita melacak dari sumber-sumber kesejarahan resmi yang ada begitu ya, baik itu yang ada di negeri kita ataupun juga di negeri pihak kolonial yaitu Kerajaan Belanda, maka kita akan mengetahui bahwa Vax Nerlandika ataupun Vax Nederlandika begitu ya. Ini penulisannya memang kadang ditulis dengan Nether ya, Nederlandika, mengacu kepada bentuk pelafalan dalam bahasa Inggris atau kemudian mengacu ke dalam bentuk pelafalan dalam bahasa Belanda ya, Nederland begitu ya. Nah, ada juga kalau pelafalan dari orang-orang Indonesia itu huruf D-nya atau TH-nya itu hilang. Jadi Vax Nerlandika begitu. Dan Vax Nerlandika itu mulai mengemuka pasca ya selesainya ataupun pasca terjadinya Perang Aceh tahun 1873 hingga tahun 1904. Kita tahu bahwasanya berbicara berkenaan dengan Perang Aceh itulah perang yang paling menentukan dalam sejarah ya peradaban yang ada di Nusantara, karena itu merupakan perang yang sangat dahsyat yang kemudian melibatkan kekuatan luar biasa yang dikerahkan oleh pihak ya kolonial ya pemerintahan Hindia Belanda yang ada di Batavia. Bahkan dalam konteks ini kemudian kita juga mengetahui bahwasanya kerajaan Belanda yang ada di pusat di Amsterdam itu begitu fokus dengan ya peperangan yang terjadi ya di wilayah Nusantara, khususnya bagian utara, terkait dengan keberadaan kepulauan Suwarnabumi Suwarnadwipa yaitu Nangro Aceh Darussalam. Karena tidak bisa tidak ya, semenjak kemudian kita mengetahui bahwasanya pemerintah kolonial Hindia Belanda yang terpusat di Batavia melakukan upaya penaklukan ke berbagai kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Nusantara ini yang paling sulit mereka taklukkan itu adalah Kesultanan Aceh. Ya, apalagi Kesultanan Aceh semenjak awal mulai Islamisasi yang ada di negeri ini, di Nusantara ini adalah merupakan suatu wilayah yang terkoneksi langsung dengan Asimah Daulah, dengan pusat pemerintahan Islam yang ada di Timur Tengah gitu. Baik itu era pemerintahan dari Khilafah Abbasiyah dulu, kemudian juga Khilafah Utsmaniyah. Apalagi berbicara berkenaan dengan Islamisasi yang ada gitu, dari mulai Kesultanan Perlak ya, Kesultanan Jempa, Kesultanan Perlak, Kesultanan Samura Paseh hingga Kesultanan Aceh Darussalam ya. Kita juga mengetahui bahwa para sultannya pun itu setiap kali mengadakan hubungan yang sangat intens dengan Asimah Daulah, dengan pusat-pusat pemerintahan Islam yang ada di negeri Arab gitu ya, di kota Mekah ataupun kemudian di Baghdad, Kairo hingga kemudian di Istanbul ketika masa pemerintahan Utsmaniyah. Bahkan berbicara berkenaan dengan awal mula upaya ya pergeseran politik yang dilakukan oleh pihak Nederland ya, kerajaan Belanda dan juga pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang ada di Batavia, kita juga mengetahui ketika rencana mereka untuk menaklukkan Serambi Mekah, menaklukkan wilayah Aceh Darussalam pada waktu itu, maka kita juga mengetahui dalam catatan sejarah itu diungkapkan bahwa Sultan Aceh yaitu Sultan Alauddin Ibrahim ya Mansur Shah itu pernah kemudian ya mengutus utusan dan juga meminta dukungan politik sekaligus juga dukungan militer, bahkan permohonan kepada Sultan Utsmani sebagai khalifah kaum muslim yang pada waktu itu dijabat oleh Sultan Abdul Majid pertama untuk menerbitkan dan mengeluarkan berkenaan dengan ya Firman Sultania yang maknanya adalah ya berkenaan dengan deklarasi kesultanan atau firman kesultanan ataupun berkenaan dengan deklarasi terkait dengan dukungan khalifah sebagai ya otoritas resmi dunia Islam, dukungan politik dan militer kepada pemerintahan Kesultanan Aceh, memproklamirkan berkenaan dengan perang raya menghadapi pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ada di Nusantara, bahkan kemudian ya menaklukkan Batavia sebagai ibu kota kekuasaan dari pemerintah kolonial pada waktu itu.
Itu sudah sampai sedemikian rupa. Namun kemudian permohonan ya Fermani Sultaniyah kepada Khalifah Sultan Abdul Majid pertama tadi itu tidak mendapatkan balasan yang menggembirakan begitu. Karena pada waktu itu kemudian juga kita mengetahui bahwa Sultan Utsmani yaitu Khalifah Abdul Majid pertama itu tengah bermesraan dengan Desir Seljuk ataupun dengan lingkungan keluarga-keluarga kerajaan yang ada di wilayah Eropa. Karena pemerintahan Utsmani itu semenjak era Sultan Abdul Majid pertama itu sudah mulai terbaratkan ataupun sudah mulai masuk ke dalam lingkungan di antara orang-orang Eropa begitu. Dan saat itu kemudian pemerintahan Utsmani itu tidak mau berkonflik dengan kerajaan Belanda ya, karena dianggap menjadi bagian tak terpisahkan dari the Circle of Europe tadi. Nah, kemudian juga kita mengetahui bahwa akhirnya ya peperangan itu dilangsungkan begitu ya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang kemudian memakan waktu sampai kurang lebih ya 29 tahun gitu. Bahkan ketika akhirnya sultan yang menjadi penerus dari Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Shah, yaitu kemudian kita ketahui beberapa sultan yang diantaranya itu adalah Sultan Mahmud Shah ya, Sultan Daud Mahmud Shah itu kemudian yang akhirnya menjadi tokoh sentral di antara pergolakan masyarakat Aceh untuk menentang pihak kolonial Belanda. Dan pada waktu itu kemudian juga kita mengetahui bahwa akhir dari perang Aceh itu pada tahun 1904 Sultan Muhammad Daud Shah itu kemudian digelandang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda ya, kemudian dibuang ataupun kemudian diasingkan atau kemudian ditahan sampai beliau wafat itu di Batavia ya. Namun kemudian kita juga mengetahui sekalipun kemudian Sultan Aceh itu berhasil ditangkap, itu pergolakan yang kemudian ada di antara para ulu balang, para kesatria, para alim ulama dan juga masyarakat Aceh dalam menentang pihak kolonial itu pun terus berlanjut dalam perang gerilya yang kemudian dilangsungkan oleh para alim ulama, para ulu balang, para laskar dan juga masyarakat Aceh pada umumnya untuk menentang berkenaan dengan pendudukan kolonial Hindia Belanda yang ada di Nangro Aceh Darussalam. Dan kita juga mengetahui ketika perang Aceh itu dianggap berakhir oleh pemerintah kolonial pada tahun 1904, maka kemudian sejak itu pula pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia mencanangkan apa yang kemudian dikenal sebagai Pax Neerlandica. Pax Neerlandica itu digagas oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai Gubernur Jenderal Militer di Aceh, sekaligus juga merupakan Gubernur Jenderal dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Batavia, yaitu sosok yang kemudian dikenal sebagai Johannes Benedictus van Heersch begitu yang kemudian berkuasa semenjak tahun 1904 hingga tahun 1909. Jadi pasca berakhirnya perang Aceh menurut pihak kolonial, gubernur jenderalnya yaitu Van Heersch begitu ini kemudian mencanangkan satu upaya bagi pemerintah kolonial di negeri kita ini, bahwasanya negara induk mereka yaitu kerajaan Belanda yang ada di Amsterdam itu ingin menguasai seluruh Nusantara sebagai wilayah koloninya, seiring dengan politik ekonomi liberal yang ada di bumi Eropa. Ini yang kemudian menyebabkan pemerintah kerajaan Belanda itu mendesak kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda di Nusantara itu untuk melangsungkan kebijakan politik ekonomi liberal yang ada di bumi Eropa untuk kemudian diadopsi di wilayah Nusantara. Hingga dalam konteks ini kemudian Gubernur Jenderal Van Heersch itu kemudian mengamini keinginan dari pemerintah kerajaan Belanda tadi. Dan dalam konteks ini kemudian Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Heersch tadi mencanangkan apa yang kemudian dikenal sebagai Pax Neerlandica. Seperti apa Pax Neerlandica yang dimaksud? Maka kita akan bisa mengetahui gagasan Van Heersch terkait dengan Pax Neerlandica tadi, bahwasanya pihak Belanda menginginkan wilayah koloninya ini tidak dikuasai oleh bangsa Eropa yang lain, bangsa-bangsa imperialis dan kolonialis dari Eropa yang lainnya. Terlebih lagi semenjak terusan Suez itu dibuka
ya oleh kuasa Inggris, ya suasa Prancis, bahkan sebelumnya di era Napoleon Bonaparte gitu ya. Itu terusan Suez itu yang kemudian dibuka sebagai terusan bagi pelayaran dunia internasional, maka akan lebih memudahkan ya berkenaan dengan ini penjelajahan ataupun ya arus ekonomi global yang menghubungkan dunia Eropa dengan dunia Asia. Kalau dulu ya di era klasik abad ke-15 ya 1492 pasca takluknya Andalusia, kemudian ada perjanjian Tordesillas tahun 1494, kemudian awal abad ke-16 begitu sekira tahun 1507 ya orang-orang Portugis itu sudah tiba di Malaka dengan apa yang kemudian diketahui sebagai Diogo Lopes de Sequeira. Kemudian juga pada tahun 1511 bahkan Malaka ditaklukkan oleh Alfonso de Albuquerque. 1512 ya kita juga mengetahui bahwa wilayah Ternate juga sudah dijelajahi oleh orang-orang Portugis. Bahkan tahun 1521 Kesultanan Saburapase itu kemudian diporak-porandakan oleh Portugis. Kemudian tahun 1527 orang-orang Portugis hendak merebut wilayah di kota pelabuhan Sunda Kalapa yang ada di Tatar Sunda, yang ada di wilayah Jayakarta atau Jakarta hari ini. Jadi kemudian hubungan antara dunia Barat dan dunia Timur, antara wilayah Eropa dengan wilayah Asia itu semakin terbuka setelah terusan Suez itu dibuka sebagai ya lalu lintas internasional. Maka dalam konteks ini kemudian pemerintah kerajaan Belanda merasa khawatir jika wilayah koloninya yang sangat kaya raya yang ada di wilayah timur, yaitu Hindia Timur atau Nusantara, itu bisa jadi dicaplok oleh kepentingan negara-negara imperialis dan kolonialis di wilayah Eropa lainnya. Maka dalam konteks ini kemudian kebijakan orientasi politik dari pihak kerajaan Belanda yang dulu pada awalnya hanya ingin memonopoli perniagaan yang ada di Hindia Timur, memonopoli perniagaan yang ada di Nusantara, di Indonesia, maka semenjak era itulah kemudian orientasi politiknya menjadikan ya kerajaan Belanda dan juga pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ada di Nusantara ini memiliki orientasi politik ekspansionis. Makanya dalam konteks itu kemudian tidaklah heran kalau seandainya pada akhirnya kerajaan Belanda melalui pemerintah kolonial Hindia Belanda di Nusantara dengan orientasi politik yang menjadi ekspansionis tadi ya berupaya untuk mengekspansi wilayah-wilayah yang ada di Nusantara yang itu kemudian belum sepenuhnya tunduk pada kuasa pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia. Di antaranya adalah Kesultanan Islam Aceh Darussalam di wilayah Nangru, di wilayah Swarnabumi Swarnadwipa, Samatira Sumatera. Ya makanya kemudian juga kita bisa menyaksikan ya terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Gubernur Jenderal Van Hutch di dalam Nerlandikanya tadi, upaya dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan kekuasaan kolonial Hindia Belanda ya pasca penaklukan ya wilayah-wilayah yang belum tunduk pada kekuasaan pemerintah kolonial, kemudian juga perjanjian damai ya kepada pihak-pihak yang tidak menentang secara terang-terangan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda, sekaligus juga melanjutkan ya kerjasama dengan wilayah-wilayah yang sudah ditundukkan dan ditaklukkan. Ini dalam upaya pembentukan apa yang kemudian dikenal sebagai Pax Nerlandika melalui kebijakan politik ya ekspansionis ya Gubernur Jenderal Van Hutch yang mewakili pemerintah kerajaan Belanda dengan keberadaannya sebagai Gubernur Jenderal pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang ada di Batavia. Berikutnya juga Van Hutch menyatakan bahwa ya Pax Nerlandika itu adalah juga mengacu kepada upaya untuk mengubah sistem administrasi tradisional menjadi sistem administrasi modern dengan mengganti sistem kepemimpinan pribumi atau bumi putra menjadi sistem ya kepemimpinan melalui birokrasi kolonial Hindia Belanda di Batavia. Maka dalam
konteks ini kemudian para pemimpin tradisional yang ada di wilayah seperti ya kita lihat itu adalah para sultan, itu mereka akan diposisikan sebagai pejabat bagi kepentingan pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan jabatan tertinggi yang hanya diperuntukkan untuk para pemimpin tradisional tadi yaitu para sultan itu sampai level bupati. Jadi tidak boleh lebih dari level bupati. Jadi gubernur-gubernur wilayah yang kemudian diposisikan sebagai residen itu mengepalai ya beberapa bupati ya ataupun para pemimpin ya tradisional yang ada di kalangan Bumiputra. Jadi sistemnya adalah sistem birokrasi kolonial. Jadi gubernur jenderal di Batavia yaitu Van Hertz itu membawahi beberapa orang residen di seluruh wilayah Nusantara yang mereka itu adalah orang-orang kolonial Hindia Belanda. Mereka itu adalah orang-orang Eropa, mereka itu adalah orang-orang Belanda yang ditempatkan di masing-masing keresidenan. Dan di bawah itu maka kemudian ya para bupati wilayah yang mereka itu adalah kalangan Bumiputra ya yang merupakan para pemimpin tradisional, yaitu ya para penguasa wilayah yang sebelumnya mereka menjabat sebagai para pemimpin tradisional di wilayahnya masing-masing, yaitu para sultan diantaranya. Nah ini yang kemudian dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk mengubah sistem administrasi tradisional menjadi modern menurut keyakinan mereka dengan sistem ya birokrasi kolonial. Dan lebih daripada itu maka kemudian kita mengetahui dalam ya Pax Nerlandika yang dicanangkan oleh Gubernur Jenderal Van Hertz tadi itu adalah mereka akan menjadikan para Bumiputra ya pribumi itu untuk dididik ya dengan karakter Belanda, agar kalangan Bumiputra tadi itu dididik ya memiliki karakteristik ya seperti Belanda sebagai apa? Sebagai penguasa dan pemimpin mereka. Mulai cara berpakaian, kemudian cara berbicara, berpikir, bahkan pun kemudian menanamkan penamaan Belanda pada kalangan Bumiputra. Jadi ini yang kemudian dicanangkan ya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan ketika nama-nama Belanda itu masuk ke dalam nama dari kalangan Bumiputra, itu adalah umumnya adalah nama-nama baptis ya, nama-nama yang kemudian telah disematkan ya oleh gereja Protestan kepada kalangan ya Bumiputra gitu. Ini yang kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut berkenaan dengan kebijakan Pax Nerlandika oleh Gubernur Jenderal Van Hertz. Dan dalam konteks ini kalau diperhatikan lebih lanjut begitu ya, bahwasanya gagasan Van Hertz berkenaan dengan Pax Nerlandika ini adalah merupakan ya bagian tak terpisahkan untuk membentuk karakteristik ya bangsa Indonesia secara nasionalistik. Maka kalau berbicara berkenaan dengan siapa sesungguhnya Bapak Nasionalisme Indonesia, maka sesungguhnya Gubernur Jenderal Johannes Benedictus Van Hertz inilah yang memulai awal pembentukan nasionalisme kalangan Bumiputra, nasionalisme Indonesia. Jadi bukanlah para founding father, tapi kemudian yang mempersatukan persada Nusantara dalam satu kepemimpinan, dalam satu kesatuan identitas dan entitas politik, itu adalah Van Hertz begitu. Ini yang kemudian dicanangkan dalam Pax Nerlandika begitu. Berikutnya kita lihat ya bagaimana gagasan dari Gubernur Jenderal Van Hertz yang berkuasa semenjak tahun 1904 hingga tahun 1909 tadi itu kemudian diwacanakan sedemikian rupa bahkan sampai ya ke negeri Belanda. Dan di negeri Belanda sendiri itu sedang bergolak pemikiran ide-ide kebebasan ya, ide-ide yang kemudian digaungkan semenjak era revolusi Perancis begitu dan menggema sampai ke negeri Belanda. Dan di antaranya kemudian bermunculan ya partai politik yang kemudian berhaluan liberal dan juga kiri begitu ya, sosialis komunis begitu. Dan di antaranya kemudian mereka mendesak berkenaan dengan kebijakan pemerintah kolonial yang kemudian tersiar kabar bahwa pemerintah kolonial yang ada di ya Hindia Timur ataupun di Nusantara
itu berlaku ya kejam, berlaku dolim semenjak era Gubernur Jenderal Van Bos misalkan diantaranya. Dan berikutnya juga ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara, baik itu dengan penaklukan seperti wilayah Nangro Aceh Darussalam ataupun berkenaan dengan ya melanjutkan upaya perjanjian damai dan kerjasama yang sudah digagas di era-era sebelumnya, maka kemudian semenjak itu pula ada upaya yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Van Hertz untuk membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Pax Neerlandica, ya, bahwa kesatuan identitas dan entitas politik yang ada di Nusantara dipersatukan di bawah naungan pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai perwakilan koloni kerajaan Belanda yang ada di Nusantara begitu. Dan dari situ kemudian ada upaya ya dari pemerintah kerajaan Belanda untuk apa? Menyambut apa yang kemudian dinyatakan di dalam arus revolusi kebebasan ke politik dan juga berkenaan dengan arus politik yang menggema di kerajaan Belanda sendiri, sekaligus juga apa yang disuarakan oleh ya Gubernur Jenderal Van Hertz yang ada di Nusantara, yaitu apa? Berkenaan dengan Pax Neerlandica yang satu di antaranya adalah mendidik kalangan bumi putra untuk memiliki karakteristik seperti layaknya orang-orang Belanda pada umumnya, mulai cara berbicara, ya, cara berpakaian, cara berpikir, cara bertingkah laku, bahkan memiliki nama baptis seperti layaknya ya orang-orang Belanda yang Nasrani. Maka dari situ kemudian disambut oleh pihak kerajaan Belanda semenjak tanggal 17 September tahun 1901 ya, Ratu Wilhelmina itu kemudian ya mewacanakan ide terkait dengan etis politik atau politik etis atau politik balas budi. Politik ya untuk memberikan ya utang keberuntungan dari pihak kerajaan Belanda kepada kalangan bumi putra di wilayah koloninya yang ada di pemerintah kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Makanya kemudian ketika pada tahun 1904 ya gubernur militer Hindia Belanda Jenderal ya Van Hertz berhasil menaklukkan semenanjung Suwarna Bumi dengan dikuasainya Nangro Aceh Darussalam, bahkan kemudian menggelandang ya Sultan ya Muhammad Daud Shah ya hingga kemudian dikerangkeng di jeruji besi di Batavia. Maka kemudian sambutan dari Queen Wilhelmina itu sedemikian rupa ya bahagianya begitu ya. Dan berikutnya setelah masa ya kepemimpinan Jenderal Van Hertz itu berakhir pada tahun 1909, maka gagasan ya mendidik kalangan bumi putra ya agar memiliki karakteristik seperti Belanda itu mulai kemudian ditindaklanjuti oleh pengganti dari ya Jenderal Van Hertz, yaitu sosok yang kemudian dikenal sebagai Gubernur Jenderal Alexander Willem Frederik Edinburgh. Dan dia inilah yang kemudian meneruskan kebijakan yang ditetapkan dalam upaya Pax Neerlandica Jenderal ya Johannes ya Benedictus van Hertz, sekaligus juga yang dicanangkan oleh pihak kerajaan Belanda di Amsterdam, yaitu Ratu Wilhelmina mencanangkan apa yang kemudian dikenal sebagai politik etis atau etise politik, ataupun yang kemudian dikenal sebagai ya politik balas budi. Maka dalam konteks ini kemudian kita juga mengetahui bahwa Gubernur Jenderal Edinburgh yang menggantikan Van Hertz itu kemudian menugaskan ya khususnya berkenaan dengan etise politik tadi ya dalam bidang edukasi ya, transmigrasi dan juga ya terkait dengan irigasi ya. Maka dalam konteks ini kemudian ya khusus terkait dengan kebijakan politik edukasi untuk mendidik kalangan bumi putra agar memiliki karakteristik seperti Belanda, maka kemudian ya khusus terkait dengan politik edukasinya tadi dalam etise politik tadi, maka Gubernur Jenderal ya Edinburgh itu menugaskan Josephus Hendrikus Abendanon dan juga ya sosok yang kemudian dikenal sebagai Slowhugronje begitu ya untuk merumuskan dasar kebijakan pola pendidikan dalam politik edukasi etise politik
ya kolonial dalam upaya mendidik kalangan bumi putra agar memiliki karakteristik seperti Belanda. Maka dalam konteks ini kemudian kita mengetahui bahwa sosok yang disebutkan tadi, baik itu adalah Josephus Hendrikus Abendanon yang merupakan pejabat pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam Kementerian Pendidikan, Kerajinan dan Agama, pendidikan kerajinan itu seperti lainnya pendidikan kebudayaan, gitu. Dan dalam konteks ini kemudian dia dibantu oleh penasehat dari pemerintah kolonial, yaitu Snow Cogronje, yang berurusan dengan kalangan bumi putra, khususnya juga berkenaan dengan upaya dalam mereduksi peran Islam dan kaum muslim dalam pemahaman umat di masyarakat Nusantara. Maka gagasan yang kemudian akan dicanangkan untuk mendidik kalangan bumi putra dalam politik edukasi etis politik Wilhelmina tadi, maka kemudian Snow Cogronje memberikan arahan dan nasihat-nasihat penting kepada Kementerian Pendidikan, Kerajinan dan Agama, yaitu Josephus Hendrikus Abendanon, untuk mendekatkan pola pendidikan plotisme atau plotisme, yaitu apa? Berupaya untuk menjarakan atau menganggangkan bentuk pengajaran atau politik pendidikan, politik edukasinya dari pemahaman keagamaan kalangan bumi putra. Yang membentuk kalangan bumi putra dalam pola didik ala kolonial tadi menjadikan mereka memiliki karakteristik seperti orang Belanda pada umumnya, yang kemudian membentuk mereka menjadi orang-orang sekuler, yaitu netral terhadap agama atau bahkan kemudian anti terhadap syariat agama. Agama yang dimaksud itulah agama mayoritas yang dianut oleh kalangan bumi putra, yaitu ajaran Islam. Maka ini yang kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut, imbas dari apa yang dicanangkan dalam politik etis Wilhelmina di negeri ini, yang menyambut apa yang digagas oleh gubernur jenderalnya, yaitu Johannes Benedictus van Heut. Kemudian ditindaklanjuti oleh penerus dari van Heut sebagai gubernur jenderal, yaitu Alexander Willem Edinburgh, gitu. Ini yang kemudian menjadikan awal mula dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk mendidik kalangan bumi putra. Dan dalam konteks ini kemudian kita bisa melihat bagaimana edukasi politik etis yang kemudian ditanamkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di negeri kita. Yang pertama, kalau kita perhatikan lebih lanjut, pola pendidikan kolonial itu adalah pola pendidikan modernis, berbasiskan netral agama, bahkan anti terhadap syariat agama. Bahkan tenaga pengajar, tenaga pendidik dalam politik etis dalam bidang edukasinya tadi, itu umumnya di antara mereka adalah kalangan liberal Belanda ataupun kalangan sosialis komunis dari pihak Belanda, ataupun bahkan mereka itu merupakan anggota tarekat Mason bebas, ataupun anggota Vrijmesslaris Belanda, ataupun yang kemudian dikenal sebagai orang-orang Masonia atau Freemasonry, yang itu mereka kita sudah sangat mafhum bagaimana bentuk kedengkian mereka terhadap dogma doktrin keagamaan, khususnya ajaran Islam. Maka dalam konteks ini kemudian politik edukasi dalam etis politik yang dijalankan oleh pemerintah kolonial di negeri kita di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Willem Edinburgh melalui Kementerian Pendidikan, Kerajinan dan Agama, yaitu Josephus Hendrikus Abendanon, dan juga diwasiati dan dinasihati oleh penasehat kuasa mereka yang kemudian dikenal sebagai Snow Cogronje, yaitu pola pendidikan bagi kalangan bumi putra itu adalah pola pendidikan modernis, berbasiskan netral agama. Kemudian juga diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan putra-putra pejabat, putra-putra pangreh praja, kalangan cacah, kalangan awam, kalangan jelata sama sekali tidak diizinkan untuk ikut berkenaan dengan kebijakan edukasi dalam etis politik ini, dalam kebijakan politik etis, dalam kebijakan politik balas budi ini. Karena apa? Karena pihak kolonial akan kemudian memposisikan kaum bangsawan dan juga putra-putra pangreh praja itu sebagai para pejabat publik, para pejabat bagi kepentingan kolonial, sebagai tenaga terdidik dengan upah yang minim, dengan upah yang rendah. Karena kalau seandainya pemerintah kolonial Belanda mendatangkan orang-orang Belanda dari pihak kerajaan
perjalanan di wilayah Eropa, di Amsterdam, untuk datang ke Hindia Timur, untuk datang ke Nusantara, tentu butuh dana yang besar untuk mendatangkan mereka, sekaligus juga mengupah ataupun menggaji mereka dengan dana yang besar. Namun kalau mereka mendapatkan kalangan terdidik dari kalangan bumi putra, dari kalangan putra-putra bangsawan dan juga pangrep raja, yang mereka pun kemudian bapak-bapak mereka bekerja bagi kepentingan kolonial dan dibayar oleh kolonial, maka kalangan terdidik tadi akan mudah ya diarahkan hanya mendapatkan upah yang rendah atau gaji yang kecil. Itu dalam upaya ya kebijakan edukasi ya dalam politik etis yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Dan juga dalam konteks ini kemudian kita mengetahui bahwa mereka kalangan terdidik akan diarahkan untuk menjadi pewaris kolonial dalam pemikiran, hukum, dan kuasa pemerintahan. Itu yang terjadi. Karena apa? Ini yang kemudian dicanangkan sedari awal dalam kebijakan Pax Neerlandica oleh Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Helst. Begitu. Itu yang terjadi. Begitu. Berikutnya kita lihat ya bagaimana kemudian hasil edukasi kolonial bagi kalangan bumi putra. Di antaranya melalui pendidikan modern ini lahirlah golongan elit baru atau para priai di Hindia Belanda. Mereka kemudian menjadi corong kolonial dengan profesi sebagai dokter, guru, jurnalis, dan juga diperuntukkan sebagai aparat pemerintahan. Itu hasil edukasi kolonial. Dan mereka inilah kemudian diketahui bahwa para elit baru golongan priai ini memiliki pemikiran modernis sekaligus juga kritis terhadap kolonial. Mereka ya kemudian mengubah corak perjuangan kedaerahan menjadi perjuangan kebangsaan. Inilah titik awal apa yang kemudian kita kenal sebagai national movement atau gerakan-gerakan nasional atau gerakan-gerakan kebangsaan. Nah, kalau kita lihat di antaranya hasil didikan kolonial itu di antaranya sosok yang kemudian dikenal sebagai Suryadi Suryaningrat. Ya, yang berkacamata ini ya, pakai belangkon, atau yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantoro. Kemudian juga yang ada di ujung sebelah kanannya ini adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai Dr. Cito Mangunkusumo. Sedangkan yang di tengah ini adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai Ernest Douwes Dekker, atau yang kemudian juga dikenal sebagai Danu Dirja Setiabudi begitu. Ini adalah orang blasteran Indo-Eropa atau Indo-Belanda begitu ya, karena kakeknya dulu pernah menikahi kalangan perempuan ya, yang ada di Pulau Jawa, yaitu sosok yang dikenal sebagai Edward Douwes Dekker, atau yang kemudian punya nama Sandi Multatuli ya, yang kemudian pernah menerbitkan buku yang kemudian berjudul Max Havelaar begitu. Dan sosok Edward Douwes Dekker ini adalah sosok yang memiliki pemikiran liberal dan sosialis, dan juga ternyata ya Edward Douwes Dekker, kakek dari Ernest Douwes Dekker, itu dikenal sebagai anggota Masunia, anggota Mason bebas, anggota Vrijmeselaris Belanda atau Freemasonry begitu. Makanya kemudian ya karakteristik yang terbangun di hasil pendidikan kolonial yang juga kemudian ya para tenaga pendidik, para pengajarnya itu adalah kalangan Freemasonry Belanda, maka tidaklah heran kalau pemikiran dan corak ya alur berpikir dari hasil didikan kolonial itu membawa ya misi dan juga membawa kepentingan, tidak hanya kepentingan kolonial Belanda tapi juga kepentingan kalangan tarekat Mason bebas atau Freemasonry atau Vrijmeselaris begitu. Berikutnya juga kita lihat ya bagaimana ya keberadaan ide pan-islamisme yang ada di negeri kita. Ya, ide pan-islamisme itu mulai bergema ya di seluruh dunia itu semenjak tahun 1878 hingga akhirnya kemudian mulai meredup semenjak tahun 1927. Gagasan pan-islamisme ini ya ini kemudian digulirkan oleh Khalifah kaum muslim Sultan Abdul Hamid II yang berkuasa semenjak tahun 1876 hingga tahun 1909. Dan ternyata di dunia Islam pun ada yang kemudian dikenal sebagai Syekh Jamaluddin Al-Afghani yang juga mencanangkan apa yang kemudian dikenal sebagai pan-islamism. Cuman kedua tokoh ini ketika menggagas apa yang kemudian dikenal sebagai pan-islamism itu ternyata berbeda. Karena apa?
karena Sultan Abdul Hamid II sebagai khalifah kaum muslim menggagas konsep pan-Islamisme itu adalah berkenaan dengan Ittihad Islami atau persatuan Islam, mempersatukan umat Islam di dalam naungan pemerintahan tunggal untuk seluruh dunia Islam di bawah pemerintahan kuasa dari Sultan Utsmani sebagai khalifah kaum muslim. Itu gagasan pan-Islamismenya Sultan Abdul Hamid II. Sedangkan gagasan pan-Islamisme Syekh Jamaluddin Al-Afghani itu hanya sebatas Jam'iyah Islamiyah atau persatuan dunia Islam. Umat Islam tidak harus kemudian ada dalam satu naungan pemerintahan yang tunggal di bawah kepemimpinan Utsmaniyah sebagai khalifah kaum muslim, namun umat Islam cukup bersatu saja melawan dominasi hegemoni orang-orang kafir barat. Itu yang kemudian dicanangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Ya, bahkan kemudian disinyalir pada periode berikutnya Jamaluddin Al-Afghani itu pun kemudian terjebak dengan keanggotaan dari Freemasonry yang ada di wilayah Mesir pada waktu itu. Hingga dalam konteksnya kemudian Sultan Abdul Hamid II sebagai khalifah kaum muslim pada waktu itu menyatakan bahwa Jamaluddin Al-Afghani itu adalah badut bagi kepentingan Inggris, badut bagi kepentingan Prancis, badut bagi kepentingan Eropa. Hingga suatu saatnya kemudian Jamaluddin Al-Afghani itu kemudian dipanggil ke Istanbul, kemudian berdialektika intelektual dengan Sultan Abdul Hamid II, dan kemudian Sultan Abdul Hamid II menyatakan bahwa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani itu berbahaya bagi kepentingan Islam dan kaum muslim, hingga Syekh Jamaluddin Al-Afghani itu kemudian tidak diperkenankan untuk meninggalkan Istanbul oleh Khalifah Sultan Abdul Hamid II. Karena apa? Sangat berbahaya pemikiran yang kemudian dicanangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani, yang itu juga mencanangkan pembebasan wilayah-wilayah kolonial Eropa yang ada di dunia Islam dengan perjuangan nasionalisme, dengan perjuangan kebangsaan. Semua sangat wajar karena memang Jamaluddin Al-Afghani itu terpengaruh dengan dogma doktrin Freemasonry selama kemudian dialektika intelektualnya di dunia Islam yang terkooptasi ataupun terjajah oleh kolonialisme bangsa-bangsa Eropa. Di antaranya ketika Jamaluddin Al-Afghani itu berada di wilayah Mesir, yang itu juga dikooptasi dengan pemikiran-pemikiran semenjak pemikiran liberal, pemikiran nasionalisme yang kemudian berkembang semenjak Napoleon Bonaparte menganeksasi wilayah Mesir. Berikutnya, bagaimana kemudian bentuk pan-Islamisme yang ada di Indonesia. Maka kita juga mengetahui pan-Islamisme yang ada di Indonesia itu mulai bergema semenjak pemerintahan Khilafah Utsmaniyah ini kemudian mendirikan konsulatnya yang ada di Batavia semenjak tahun 1882. Dan konsulat Utsmani yang ada di Batavia itu kalau diperhatikan lebih lanjut, para konsulnya ini membawa pesan penting dari Sultan Utsmani sebagai khalifah kaum muslim dunia, sekaligus juga meneruskan aspirasi muslim Nusantara yang teraniaya oleh kebijakan politik pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia itu kepada Sultan Utsmani sebagai khalifah kaum muslim. Jadi para konsulat yang ada di gedung atau yang sekarang itu mewujud menjadi museum tekstil yang ada di Jakarta, yaitu bekas gedung konsulat Utsmani di Batavia. Jadi para konsul itu membawa pesan penting Sultan Utsmani sekaligus juga meneruskan aspirasi kalangan bumi putra muslim Nusantara kepada khalifah yang berkedudukan di Istanbul. Dan konsulat ini kemudian berdiri semenjak era kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II di Istanbul. Dan kita juga mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh konsulat Utsmani dalam menggemakkan konsepsi Ittihad Islami yang ada di Nusantara Indonesia itu juga dalam konteksnya kemudian ikut hadir dan juga ikut berperan dalam pembentukan organisasi-organisasi ataupun pergerakan Islam yang ada di negeri ini, di Nusantara, di Indonesia begitu.
Di antaranya ketika ya Jamiatul Khair, yaitu satu organisasi yang kemudian dibentuk oleh masyarakat Arabia ya, oleh masyarakat Hadrami, oleh para syahid, oleh para habib yang ada di Batavia ya, di Jakarta, itu dengan membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Jamiatul Khair pada tanggal 17 Juli tahun 1901. Kemudian terus berkembang hingga tahun 1905 berkonsolidasi dengan kalangan keturunan para Hadramiyin, kalangan keturunan Arab di negeri ini, dan kemudian akhirnya membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Perguruan Al-Irsyad Al-Islamiyah semenjak tanggal 6 September tahun 1914. Ketika apa? Ketika melibatkan kalangan bumi putra pada umumnya untuk ikut bergabung dalam pergerakan ya organisasi perlawanan Islam terhadap kesewenang-wenangan pihak kolonial, khususnya dalam bidang edukasi, dalam bidang pendidikan yang mengarahkan pola pendidikan modernis, pola pendidikan berorientasi sekuler, bahkan kemudian mendidik kalangan bumi putra memiliki karakteristik seperti orang-orang Belanda. Ini yang kemudian dilakukan. Makanya kemudian Konsulat Utsmani pun ikut berperan aktif menyokong apa yang kemudian dicita-citakan oleh Jamiatul Khair ataupun Perguruan Al-Irsyad ya Al-Islamiyah yang ada di Batavia dan Nusantara pada umumnya. Bahkan kemudian pada tahun 1912 melalui kebijakan ya Ittihad Islami yang diteruskan oleh Sultan Utsmani berikutnya pasca ya dijatuhkannya Sultan Abdul Hamid II oleh Partai Ittihad Terakhir dan Jina Turk di Istanbul, maka adik dari Sultan Abdul Hamid II yaitu sosok yang dikenal sebagai Sultan Muhammad Rashid atau Sultan Muhammad V ini kemudian ya menghimbau kepada Sultan Yogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima itu untuk mengangkat abdi dalam ngarsonya yaitu Kiai Muhammad Darwis atau juga kita kenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membentuk pola pendidikan Islam dalam upaya mereduksi peran edukasi, politik edukasi yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap kalangan bumi putra. Maka dalam konteks ini kemudian abdi dalam ngarso ya, abdi ngarso dalam yang ada di Keraton Ngayogyakarta Diningrat yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Kiai Muhammad Darwis itu kemudian mendirikan perguruan Muhammadiyah atau yang kita kenal sebagai Persyarikatan Muhammadiyah hari ini pada tahun 1912. Untuk apa? Untuk mereduksi ya pola pendidikan ya politik edukasi kolonial Belanda yang berorientasi sekularisme, plotisme dan membentuk ya kalangan bumi putra menjadi memiliki karakteristik Belanda. Ini yang kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut upaya yang dilakukan ya bentuk perlawanan ideologis melalui media pendidikan yang kemudian dilakukan oleh Islam dan umat Islam di negeri ini dengan keberadaan Konsulat Utsmani di Batavia yang juga ikut menyuarakan pan-Islamisme yang sudah digagas semenjak era kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II sebagai khalifah kaum muslim. Berikutnya juga kita lihat bagaimana kemudian terbentuknya Syarikat Islam. Ya, Syarikat Islam pada awalnya itu bernama Rexo Rumexo yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober tahun 1905 di kota Surakarta. Berikutnya menjadi Syarikat Dagang Islam setelah bekerja sama dengan Raden Mas Joko Mono Tirto Hadisuryo pada tahun 1911. Bahkan sebelumnya kemudian kita juga mengetahui bahwa Raden Mas Joko Monotirto Adisuryo itu pun telah membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Syarikat Dagang Islamiyah di wilayah Bogor, bahkan bekerja sama pula dengan ya tokoh-tokoh Arab ya kalangan Hadromiyin dengan kapten-kapten Arab di Kampung Empang di wilayah Buitenzorok di wilayah Bogor. Dua di antaranya adalah keluarga dari ya Syekh Bajenet ya. Di situ ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Ahmad Bajenet dan juga Said Bajenet. Dan dua orang tokoh ini, baik itu Ahmad Bajenet dan Said
Bajenet ini merupakan dua orang Arab dari Bogor yang pernah mendapatkan beasiswa pendidikan ke Istanbul melalui Konsulat Utsmani di Batavia setelah kemudian mendapatkan undangan dari Sultan Abdul Hamid II untuk menimba ilmu di pusat kuasa khalifah di Turki Utsmani di Istanbul. Dan dua orang ini kemudian mendapatkan pendidikan ya sebagai sosok yang kemudian aktif dalam dunia pergerakan sekaligus juga ya dalam dunia publisistik dan juga jurnalistik. Maka juga kita mengetahui bahwa ya Raden Mas Joko Monotirto Hadisuryo masalah keuangannya pun ditopang oleh kalangan agniya dari kalangan orang-orang Arab Hadramiyin dan juga satu diantaranya keluarga Bajenet, khusus untuk menerbitkan terkait dengan brosur-brosur ya propaganda terkait dengan gerakan Sarekat Dagang Islamiyah di Kota Bogor semenjak tahun 1909-1910 begitu. Berikutnya digabungkan dengan Rexorumexo ya yang dibentuk oleh Kiai Haji Samanhudi pada tahun 1905 dan dibentuklah ya dari mulai Rexorumexo dan juga Syarikat Dagang Islamiyah menjadi Syarikat Dagang Islam di Kota Solo, Surakarta pada tahun 1911 dan memiliki badan hukum ya, status organisasinya diakui begitu. Berikutnya semenjak tanggal 10 September tahun 1912 ya, Syarikat Dagang Islam pun kemudian dipimpin oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto dan pada tahun yang sama Haji Omar Said Cokro Aminoto pun kemudian menjadikan SDI ya berhaluan pergerakan politik hingga kemudian tidak hanya melulu berkutat dengan persoalan perniagaan dan perdagangan, maka ya kata-kata atau klausul dagang dalam SDI itu kemudian dihilangkan. Jadi Serikat Dagang Islam itu menjadi Syarikat Islam. Dan pada waktu itu ya kepemimpinan politik yang ada di SI itu di bawah kepemimpinan dari Haji Omar Said Cokro Aminoto. Dan dalam konteks ini kemudian Syarikat Islam itu kemudian mengadopsi Pan-Islamism ya, yang digagas oleh Sultan Utsmaniyah, Sultan Abdul Hamid II. Maka kita melihat di antara ya apa yang kemudian dilakukan oleh Syarikat Islam dalam menunjukkan identitas politiknya dan orientasi politiknya dalam Pan-Islamism atau Ittihad Islami itu terbukti ketika apa? Ketika Syarikat Islam itu mengadakan apa yang kemudian dikenal sebagai Natiko atau Kongres Nasional Syarikat Islam pertama yang ada di Kota Bandung pada tanggal 17 hingga tanggal 24 Juni tahun 1916. Dan dalam pidato politiknya yang kemudian disampaikan oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto pada tanggal 17 Juni, beliau itu secara tegas menyatakan dukungannya ya berkenaan dengan Pan-Islamism Sultan Utsmani sebagai khalifah kaum muslim bagi seluruh dunia Islam, yang oleh orang-orang Jawa disebut bahwa Sultan Turki itu sebagai raja Islam seluruh dunia, begitu dikatakan demikian. Itu pidato politik yang disampaikan oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto, baik itu yang kemudian ada di dalam gedung Concordia ataupun gedung Asia Afrika atau Museum Asia Afrika hari ini di Kota Bandung, sekaligus juga rapat akbar di alun-alun Kota Bandung. Bahkan dalam Kongres Nasional Syarikat Islam di Kota Bandung selama 1 pekan ini, tanggal 17 hingga tanggal 24 Juni tahun 1916, perwakilan dari Konsulat Utsmani di Batavia itu pun ikut hadir di dalam ya kongres dan juga rapat akbar yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam. Ya, dan dalam rapat akbar di alun-alun Kota Bandung pada waktu itu pun kemudian kita juga mengetahui ada pidato politik yang luar biasa yang disampaikan oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto dalam gagasan apa yang kemudian dikenal sebagai Zelfbestur ataupun self-governance ataupun yang kemudian dikenal sebagai kehendak berpemerintahan sendiri. Ya tentu kehendak berpemerintah sendiri itu adalah kehendak untuk merdeka dari kolonial Belanda. Dan dalam konteks ini tentu merdeka berdasarkan Islam, bukan berdasarkan yang lain. Karena apa? Karena Syarikat Islam sudah menunjukkan orientasi politiknya sebagai organisasi perjuangan dan perlawanan Islam dan kaum muslim terhadap kesewenang-wenangan pihak kolonial Hindia Belanda. Sekaligus juga telah mengadopsi apa yang kemudian digagas oleh Khalifah Utsmaniyah, Khalifah kaum muslim, yaitu Pan-Islamism atau Ittihad Islami.
Dan dalam konteks ini ketika ya syarikat Islam itu pada waktu itu mengetahui bahwasanya semenjak tahun 1914 hingga tahun 1918 pemerintahan Khalifah Utsmaniyah yang ada di Istanbul tengah terlibat dalam Perang Dunia Pertama melawan Inggris, Prancis dari pasukan sekutu. Maka dalam konteks ini kemudian syarikat Islam pun melalui pidato politik dan rapat akbar yang diselenggarakan di kota Bandung pada waktu itu, ini kemudian mencanangkan apa yang kemudian dikenal sebagai Indowerbar atau yang kemudian dikenal sebagai pertahanan Hindia. Karena dikhawatirkan kecamuk perang yang ada di wilayah Eropa, di Timur Tengah sampai ke wilayah Asia Tengah hingga Asia Selatan, imbasnya juga sampai ke Asia Timur dan Asia Tenggara. Maka dibutuhkan adanya laskar perjuangan untuk menjaga berkenaan dengan ya kondusivitas yang ada di Nusantara. Dibentuknya laskar perjuangan, laskar perlawanan, laskar pertahanan Hindia ini disampaikan dalam pidato politik Haji Omar Said Djokro Aminoto. Dan dalam konteks ini kemudian Indowerbar yang dimaksud itu juga adalah untuk menopang kampanye militer Utsmaniyah dalam Perang Dunia Pertama 1914-1918 yang salah satu pidato yang disebutkan di Istanbul itu bahwa Sultan Utsmani menyerukan kepada muslimin dunia untuk menggelorakan Jihad Al-Akbar, perang raya menghadapi sekutu. Ya, baik itu Inggris ataupun Prancis, dan dalam konteks ini sekutunya Inggris yang ada di wilayah Eropa itu adalah Kerajaan Belanda. Maka ini tentu mengkhawatirkan pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda jika seandainya Indowerbar atau pertahanan Hindia sebagai bentuk bela negara begitu ya, atau bela teritorial itu kemudian ya langsungkan ataupun kemudian dicanangkan, diizinkan untuk berlaku di negeri koloni mereka ini gitu. Kenapa? Akan dibentuk ya, akan diisi oleh laskar-laskar perjuangan dari organisasi perjuangan perlawanan Islam dan kaum muslim, diantaranya oleh syarikat Islam yang jumlahnya sangat banyak, bahkan paling banyak jumlahnya sampai puluhan juta pada waktu itu keanggotaan dari syarikat Islam di Nusantara begitu. Jika seandainya Indowerbar itu kemudian dilaksanakan, ini menjadi ancaman serius bagi kepentingan kolonial. Ini yang terjadi begitu, dan ini Zawad Dastur sekaligus juga Indowerbar ini setelah ya syarikat Islam juga memiliki orientasi politik ya Ittihad Islami atau Pan-Islamism yang kemudian digagas oleh Sultan Utsmani Khalifah kaum muslim saat itu. Nah, selain itu kemudian upaya yang dilakukan oleh kalangan liberal dan kalangan sosialis komunis ya, pemerintah kerajaan Belanda menyaksikan ya apa yang kemudian dicanangkan dalam Natiko atau Kongres Nasional Syarikat Islam di Kota Bandung 17 hingga tanggal 24 Juni tahun 1916 tadi begitu mengkhawatirkan pemerintah kolonial begitu ya. Maka sejak jauh-jauh hari kita mengetahui ya pemerintah kolonial itu kedatangan sosok yang kemudian dikenal sebagai Hans Nevliet atau memiliki nama panjang Hendrikus Josephus Franciscus Maris Nevliet, yang kemudian semenjak tahun 1913 hingga tahun 1914 itu kemudian mendirikan apa yang kemudian dikenal sebagai ya Indische Social Demokratische Vereniging atau pergerakan sosial demokratis yang ada di Hindia, dan dalam waktu itu adalah untuk menginfiltrasi kader-kader syarikat Islam Semarang ya seperti Semaun, Darsono, Alimin, termasuk juga Datuk Ibrahim Tan Malaka, agar apa? Agar siap ya mengikuti ya arahan dan kepentingan Belanda di negeri ini. Di antaranya adalah untuk mereduksi peran Islam kaum muslim dalam tubuh syarikat Islam, sekaligus juga menumpulkan perlawanan syarikat Islam terhadap pihak kolonial. Terlebih lagi kemudian setelah pemerintah kolonial, setelah syarikat Islam mengadakan kongresnya yang ada di Kota Bandung 17 hingga tanggal 24 Juni tadi. Maka kemudian setelah adanya upaya pembusukan di internal syarikat Islam, khususnya di syarikat Islam Semarang melalui Darsono, Alimin, dan Semaun, termasuk juga Tan Malaka, maka kemudian SI khususnya di Semarang tadi pecah menjadi dua, yaitu syarikat Islam Putih dan SI Merah. Dan SI Merah pada berikutnya kita mengetahui bahwa mereka melalui disiplin partai yang dinyatakan oleh Haji Omar Said Djokro Aminoto dan juga didukung oleh Kiai Haji Agus Salim,
dan juga Kiai Haji Abdul Muiz begitu ya, maka SI Merah dikeluarkan dari keanggotaan Syarikat Islam dan berikutnya mereka SI Merah membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Sarekat Rakyat. Dan pada tanggal 23 Mei tahun 1920 ya, Indische Sozialdemokratische Vereniging tadi itu kemudian setelah digantikan kedudukan pemimpinnya, setelah Hein Sneevliet balik lagi kabur ke negeri Belanda setelah melakukan pemberontakan agar kemudian menjadi alasan politik bagi pemerintah kolonial untuk menggaruk organisasi-organisasi perlawanan, bukan hanya ya ISDV, bukan hanya orang-orang kiri ataupun orang-orang sosialis komunis, tapi juga Syarikat Islam ya, maka kemudian Hein Sneevliet balik lagi ke negeri Belanda tahun 1918 dan setelah itu kemudian murid dari Sneevliet yaitu Semaun itu semenjak tanggal 23 Mei tahun 1920 itu menjadi ya sosok yang bertanggung jawab untuk menggantikan kedudukan Hein Sneevliet sebagai pemimpin dan juga akhirnya kemudian mengubah ya Indische Demokratische Vereniging tadi sebagai Perserikatan Komunis di Hindia yang kemudian pada periode berikutnya menjadi Partai Komunis Indonesia. Dan keberadaan dari Hein Sneevliet dan juga ya ISDV-nya dan juga keberadaan upaya infiltrasinya ke dalam Syarikat Islam Semarang sudah dijelaskan ya sekira 2 pekan yang lalu ya di dalam kajian ngaji subuh, silahkan dilacak lagi berkenaan dengan historiografi ya ataupun pembabakan peta sejarah ya berkenaan dengan kemunculan ide-ide sosialis komunis bahkan terbentuknya Partai Komunis Indonesia begitu. Nah ini upaya untuk mereduksi keberadaan dari Syarikat Islam yang kemudian sudah menjadi ancaman serius bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang pemerintah kolonial Belanda juga sudah begitu capek dan sudah mengeluarkan anggaran besar untuk mendidik kalangan bumi putra agar menjadi kalangan terdidik ala kolonial, menjadikan bumi putra menjadi seperti layaknya orang-orang Belanda. Namun kemudian dilawan oleh pan-Islamisme Sultan Utsmaniyah di negeri kita melalui Konsulat Utsmani di Batavia dan juga membentuk berkenaan dengan organisasi-organisasi perlawanan, termasuk diantaranya adalah Jamiatul Khair, kemudian juga Al-Irsyad Al-Islamiyah, kemudian juga adanya Syarikat Islam yang kemudian dibentuk oleh kalangan bumi putra. Berikutnya kita lihat juga bagaimana antitesis terhadap kaum etisi ya. Kaum etisi itulah orang-orang yang terdidik dalam politik etis kolonial, dalam kebijakan pendidikan ya modernis yang dicanamkan dalam politik edukasi ya, politik etis ya atau politik balas budinya. Politik balas budi itu kalangan yang kemudian mendukung politik etis tadi disebut sebagai etisi ya. Etisi itu kemudian ternyata ada antitesisnya. Antitesisnya diantara kemudian Syarikat Islam yang kemudian sudah terbentuk semenjak tanggal 16 Oktober tahun 1905. Itu kemudian dari kalangan etisinya sendiri, yaitu kemudian mereka membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Budi Utomo. Di antaranya di situ ada didikan dari kalangan kolonial, ya dari kelas-kelas kedokteran di Stovia. Ya, mereka mendirikan apa yang kemudian dikenal sebagai organisasi ya Budi Utomo itu pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Yang oleh pemerintah negeri ini ya tanggal di mana lahirnya Budi Utomo itu diposisikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional gitu. Dan dalam konteks ini kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut begitu ya, bahwa Budi Utomo itu ya itu adalah mereka ya berorientasi kedaerahan sebetulnya, berorientasi Javanism ya, atau kejawen, dan para pendirinya adalah orang-orang Jawa dan diperuntukkan bagi orang-orang Jawa, berorientasi bagi kepentingan para pangrek praja kalangan orang-orang Jawa hasil didikan kolonial dalam pola pendidikan edukasi politik etis kolonial. Makanya hasil orang-orang Stovia tadi seperti Mr. Sutomo ataupun Wahidin Sudirohusodo dan lain sebagainya, ternyata mereka juga adalah hasil didikan kalangan Freemasonry dan juga mereka adalah orang-orang Freemason yang ada di negeri ini. Mereka melawan keberadaan dari Syarikat Islam begitu. Berikutnya juga ketika ya pemerintahan ya Istanbul ya pemerintahan Khalifah Utsmaniyah itu mendengar kabar bagaimana hasil pendidikan kolonial Belanda yang modernis, sekular dan juga netral agama bahkan Islam, maka kemudian akhirnya menghimbau Sultan Muhammad Rashid itu kepada Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-5 untuk ya menghimbau kepada sosok
Kiai Muhammad Darwis untuk ya meminimalisir ataupun kemudian mereduksi pengaruh negatif hasil pendidikan kolonial untuk menggerakkan apa yang kemudian dikenal sebagai pendidikan Islam. Maka dalam konteks ini kemudian dari mulai Yogyakarta ya dibangunlah apa yang kemudian dikenal sebagai perguruan Muhammadiyah. Yang mewujud pada akhirnya menjadi Persyarikatan Muhammadiyah ya pada tanggal 18 ya, November tahun 1912. Namun kemudian juga perguruan Muhammadiyah yang diupayakan untuk mereduksi terkait dengan pengaruh negatif ya, hasil pendidikan kolonial dalam politik etis tadi itu kemudian dilawan lagi oleh pihak kolonial dengan apa? Dengan menghimbau kepada salah satu di antara hasil didikan kolonial tadi yang kemudian dikenal sebagai Suryadi Suryaningrat ataupun Ki Hajar Dewantoro yang juga adalah sosok penganut teosofi begitu ya, penganut yang kemudian juga terbentuk oleh pola pemikiran ya Freemasonry ya dalam pengajian Sloso Kliwon begitu ya, itu untuk membentuk upaya perguruan ya apa yang kita ketahui perguruan netral agama yang dilangsungkan bukan oleh kolonial tapi justru oleh kalangan hasil didikan kolonial yang memiliki karakteristik ya sebagaimana apa yang dicanangkan oleh Vaxnerlandika van Huys, terdidik secara kolonial, memiliki karakteristik seperti layaknya orang Belanda, cara berpikir dan cara memahami begitu. Maka dalam konteks ini kemudian pengajian Sloso Kliwon yang teosofi ya ataupun Masuniah tadi ataupun Freemasonry tadi dibentuklah apa yang kemudian dikenal sebagai Taman Siswo pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Untuk apa? Mereduksi lagi pengaruh perguruan Muhammadiyah yang bercorak Islam semenjak didirikan oleh Kiai Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan di kota Yogyakarta. Berikutnya juga ketika Yong Java begitu ya, bentukan dari orang-orang Budi Utomo itu kemudian sudah mulai mengemuka ya semenjak didirikan tanggal 7 Maret tahun 1915, maka upaya umat Islam pun yang berupaya ya mengislamisasi keberadaan Yong Java namun kemudian tidak diindahkan. Maka sosok yang kemudian dikenal sebagai ketua Yong Java yaitu Mr. Syamsu Rijal yang pada waktu menginginkan diberikannya kursus-kursus keagamaan Islam bagi kalangan Yong Java itu ditolak mutlak oleh kalangan etisi ya, karena mereka di Yong Java itu mereka juga mendapatkan bentuk pengajaran ya seperti teosofi atau ajaran Masuniah ya atau ajaran Freemasonry. Kemudian diajarkan juga berkenaan dengan kristenisasi atau ajaran-ajaran hidup kejawen dan lain sebagainya. Namun ketika Syamsu Rijal sebagai ketua ya memberikan gagasan usulan terkait dengan bentuk pengajaran Islam di kalangan Yong Java pada waktu itu, justru secara aklamasi ya mayoritas di kalangan Yong Java itu kemudian menolak ya usulan dari ketuanya tadi. Maka ketuanya Mr. Syamsu Rijal itu keluar ya dan kemudian mendirikan apa yang kemudian dikenal sebagai Young Islamitan Bond ya ataupun ya pergerakan pemuda Islam semenjak tanggal 1 Januari tahun 1925. Nah, itu berkenaan dengan bagaimana kemudian antitesis terkait dengan ya kebijakan politik etis kolonial dalam bidang pendidikan ya dan mereka yang kemudian hasil didikan kolonialnya dikenal sebagai etisi begitu. Dan ada antitesisnya. Termasuk juga ketika umat Islam berupaya untuk ya mereduksi ya peran dari pihak kolonial tadi. Berikutnya ya, bagaimana kemudian terbentuknya national movement ataupun gerakan kebangsaan. Ya, gerakan kebangsaan itu kemudian kita mengetahui ya, itu awalnya seperti yang kemudian disampaikan sedari awal terkait dengan adanya pengaruh plotisme ya atau penganggakan atau penjarakan terkait dengan dogma doktrin keagamaan dari kalangan Bumi Putra yang melalui proses pendidikan melalui politik edukasi di era kolonial tadi untuk dijauhkan dari pemahaman keagamaan mereka. Termasuk juga ini yang menggagasnya itulah para kalangan terdidik dari kalangan Freemasonry Belanda.
Dan akhirnya kemudian juga kita bisa melihat dari hasil pendidikan tadi itu kemudian membentuk karakteristik para peserta didik, kalangan terpelajar menjadi orang-orang sekuler. Ya, kemudian mereka juga membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai budi utomo semenjak tanggal 20 Mei tahun 1908. Dan coraknya itu corak ya kedaerahan. Berikutnya ada Jong Java atau Trikoro Darmo yang kemudian juga berhaluan ya akhirnya menuju kepada bentuk persatuan. Dan kita melihat bahwa ya pada tanggal 25 ya Desember tahun 1912 ketika ya perayaan Natal yaitu kemudian dibentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Indese Party ataupun Partai Hindia ya yang bercorak nasionalistik, yang itu adalah sosok yang kemudian tadi disebutkan di awal seperti misalkan Mr. Cipto Mangunkusumo, kemudian juga ya Suryadi Suryaningrat Ki Hajar Dewantoro dan juga Ernest Dowes Dekker atau yang kemudian dikenal sebagai Danu Dirja Setiabudi. Kemudian juga berikutnya membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Partai Nasional Indonesia ya oleh Bung Karno ya, yang kemudian sejak di Kota Bandung itu membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai National Study Club ataupun klub pembelajaran kebangsaan ya, dan kemudian membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai PNI pada tanggal 4 Juli tahun 1927 ya. Dan ini erat kaitannya dengan kemerdekaan bangsa Amerika ya dari kolonialisme imperialisme Inggris begitu. Berikutnya pada tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei tahun 1926 pemerintah kolonial Hindia Belanda itu kemudian memfasilitasi dan menginisiasi apa yang kemudian dikenal sebagai Het Eerste Indonesische Jongens Congress ya, ataupun Kongres Para Pemuda Indonesia yang pertama, di mana di Vrijmetselaars Lodge ya yang ada di Batavia atau di lojinya kalangan Freemasonry yang ada di kota Jakarta. Jadi semenjak tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei tahun 1926, pemerintah kolonial Hindia Belanda berupaya untuk mempersatukan ya pergerakan para pemuda yang ada di wilayah kolonialnya, di wilayah koloninya, di pemerintahan Hindia Belanda dari mulai Sumatera hingga wilayah Papua. Mereka itu kemudian hasil didikannya itu membentuk perkumpulan-perkumpulan kepemudaan yang bercorak kedaerahan. Karena menginginkan bahwa corak kedaerahan itu menjadi corak nasional, karena akan dibentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Pax Neerlandica, bahwa mereka itu adalah hasil didikan kolonial yang diperuntukkan untuk menjadi corong-corong kepentingan kolonial yang harus dipersatukan secara nasional. Semenjak era Van Hertz, kemudian Willem Edinburgh, dan juga pemerintah kolonial Hindia Belanda berikutnya. Maka dari situ kemudian para pemuda yang nanti akan menjadi generasi penerus yang pada awalnya masih bercorak kedaerahan masing-masing, seperti misalkan Jong Java, Jong Sumatran Bon, dan juga Yong Molukan lain sebagainya misalkan, maka itu dipersatukan dalam upaya yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda Indonesia yang pertama atau Het Eerste Indische Jongens Congress, dan itu diselenggarakan di gedung peribadatan orang-orang Freemasonry atau loji Freemasonry yang ada di Batavia. Jadi wajar kalau diperhatikan lebih lanjut, Kongres Pemuda yang pertama itu ya diinisiasi dan difasilitasi oleh pemerintah kolonial untuk membentuk ya identitas kebangsaan, dan itu kemudian mereka ya menjadi para penyokong ya, menjadi corong-corong kepentingan kolonial di negeri ini. Makanya kemudian kalangan Freemasonry itu pula yang kemudian memfasilitasi tersenggalanya ya Kongres Pemuda yang pertama tahun 1926. Berikutnya kemudian pada tanggal 28 Agustus ya, tahun 1928, bukan 28 Agustus, harusnya 28 Oktober 1928, 28/10/1928, maka kemudian diselenggarakan pula Kongres Pemuda yang kedua. Yang kemudian dari situ kemudian membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Perikatan Pemuda Nasional.
Dan Perikatan Pemuda Nasional itu yang menurut Mr. Muhammad Yamin itu bagian tak terpisahkan dari ya momentum Sumpah Pemuda. Ya kita tahu ya, Sumpah Pemuda itu sebetulnya debatable. Benarkah pada tanggal 28 ya Oktober tahun 1928 itu 2 tahun setelah Kongres Pemuda yang pertama terbentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda, itu masih debatable di kalangan para sejarawan. Yang ada itu adalah Perikatan Pemuda Nasional, Perikatan Pemuda ya yang kemudian setuju untuk dipersatukan dalam nuansa ya national movement ataupun ya gerakan kebangsaan. Dan ini yang kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut, ini awal mula ya berkenaan dengan polarisasi ya ataupun ya pertentangan ideologis ya di antara para pemuda, di antara para penggerak yang kemudian akhirnya mereka menjadi para founding father di kemudian hari. Jadi kalau kita melacak berkenaan dengan polarisasi ideologi, melacak berkenaan dengan perang ideologi, ya itu sudah bermula semenjak ya kita ya dalam pergerakan pemikiran pada awal abad ke-20. Dari mulai berkenaan dengan Pax Netherlandica, kemudian juga Pan-Islamism dan lain sebagainya. Berikutnya ya setelah national movement pergerakan kebangsaan yang kemudian dimulai ya oleh pihak Freemason di Belanda untuk mempersatukan ya gerakan-gerakan kebangsaan, gerakan-gerakan kedaerahan yang kemudian dicanangkan ya ataupun digerakkan oleh karangan para pemudanya ya itu kemudian membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai national movement ataupun gerakan kebangsaan. Dan dalam Perikatan Pemuda Nasional menurut klaim dari Muhammad Yamin sudah kemudian ditetapkan apa yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Nah, berikutnya ya bagaimana kemudian ya percaturan politik berikutnya yang kemudian mengubah konstelasi sekaligus juga bagaimana upaya yang digerakkan oleh kalangan gerakan nasional tadi untuk kemudian meraih dan merebut kemerdekaan, karena dari kalangan mereka juga adalah mereka yang memiliki karakteristik kritis ya terhadap kebijakan yang berlaku zalim di kalangan Bumi Putra. Maka kemudian kita juga mengetahui salah satu pemikir bangsa ini dari kalangan pemuda yang pada waktu itu sekira berusia 25 tahun ya yang menyaksikan pergerakan di antara partai-partai politik dan gerakan-gerakan perlawanan perjuangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka berupaya untuk menggabungkan ideologi pergerakan yang ada di negeri ini. Maka dalam ya salah satu tulisan dari tokoh pemuda berusia 25 tahun pada waktu itu, yaitu sosok Insinyur Kusno Sosro Soekarno yang kemudian juga ya membentuk Indie Study Club yang ada di Kota Bandung. Dia menulis ya risalah yang judulnya adalah Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Karena pada tahun 1926 ketika dia menjadi jurnalis, penulis artikel di dalam ya harian Suluh Indonesia begitu ya, yang kemudian tulisannya itu dibukukan kembali di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi yang terbit semenjak tahun 1959 ketika Bung Karno sudah menjadi sosok presiden yang berkuasa penuh ya presiden seumur hidup begitu ya. Itu tulisannya itu kemudian dihibur kembali dan dibukukan dalam buku ya Di Bawah Bendera Revolusi. Nah dia ya Bung Karno itu kemudian menulis artikel yang judulnya adalah Nasionalisme, Islamisme, Marxisme sebagai jalan perjuangan para pemuda ya kalangan bangsa ini untuk merebut kemerdekaannya. Dan pada waktu itu kemudian pada tahun 1926 Bung Karno Muda atau Insinyur Kusno Sosro Soekarno bin Insinyur Sukumi Sosro Diharjo itu melihat bahwa gerakan-gerakan pemuda ya yang kemudian revolusioner pada waktu itu yang mewakili dari 3 kubu yang sedang bersaing, di antaranya dari kubu nasionalisme itu dengan keberadaan Indische Party begitu ya. Kemudian dari kalangan Islamismenya itu adalah keberadaan dari Syarikat Islam, sedangkan dari kalangan Marxismenya itu adalah Persyarikatan Komunis di Hindia. Dan itulah pergerakan yang mewakili ideologi masing-masing kubu yang itu masing-masing menginginkan Indonesia merdeka dari kekuasaan kolonial. Dan di situ kemudian Bung Karno menginginkan bahwa gerakan-gerakan itu bisa dipersatukan dalam wadah perjuangan yang sama.
Berikutnya, pada saat di mana Bung Karno berkuasa penuh setelah membubarkan Majelis Konstituante, kemudian mencanangkan demokrasi terpimpin, yang kemudian diposisikan dia itu sebagai presiden seumur hidup, sekaligus juga penguasa perang, pemimpin tertinggi angkatan bersenjata, ya, dengan bintang tituler berwujud dengan bintang 5 yang ada di bahu, begitu ya. Dan juga pakaian ya seperti layaknya komandan atau panglima perang dengan bintang jasa ya yang ada di dada, begitu ya, tanda-tanda jasa segala macam. Maka semenjak tahun 1960 hingga tahun 1966, gagasan awal Bung Karno semenjak tahun 1926 dalam upaya memadupadankan ya ideologi yang saling berseberangan tadi dalam ide nasionalisme, Islamisme dan Marxisme semenjak tahun 1926, ketika dia menulis esai artikel yang ada di seluruh Indonesia, begitu ya. Ya, maka ketika dia berkuasa mencoba menggabungkan idenya tadi dalam bentuk konsepsi politik nasakom, nasionalisme, agama dan komunis, yang itu mewujud pada tripartai yang bisa kemudian dipersatukan dalam kuasa kepemimpinan Bung Karno. Nasionalismenya diwakili oleh Partai Nasional Indonesia, agamanya diwakili oleh Partai Nahdlatul Ulama, dan komunisnya diwakili oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun kemudian pada tahun 1965, begitu gagasan nasakomnya itu kemudian berantakan karena adanya peristiwa kudeta Gestapo, Gerakan September 30 dan Gestok Gerakan 1 Oktober. Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan peristiwa ini silahkan dilacak lagi di kanal YouTube Ngaji Subuh ya. Ada penjelasan berkenaan dengan bagaimana keberadaan G30S yang kemudian juga disematkan juga dengan keberadaan dari Partai Komunis Indonesia. Ada penjelasannya lebih rinci di sana. Berikutnya, setelah tumbangnya rezim Orde Baru, rezim Orde Lama Bung Karno pada waktu itu digantikanlah dengan berkuasanya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto sebagai presiden. Jenderal Soeharto semenjak beliau berkuasa itu kemudian ya pada tahun 1977 hingga tahun 1997, kurang lebih 20 tahun ya semenjak dia mencanangkan kepemimpinan Orde Baru. Semenjak tahun 1967 itu konsolidasi golongan karya, dan pada tahun 1977 ya hingga tahun 1997, selama kurang lebih 20 tahun, maka ya Pak Harto dengan kebijakan asas tunggal Pancasila hanya mengizinkan 3 kontestan pemilu, yaitu golongan karya yang mewakili nasionalis kebangsaan dengan karya-karya ya. Kemudian juga golongan agama atau golongan Islamisme melalui wadah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, dan kalangan yang mengadopsi Marxisme ataupun mengadopsi Marhainisme, kalangan yang mengadopsi berkenaan dengan Murbaisme, kalangan yang mengadakan wong cilik, ataupun kalangan proletariat diwakili oleh PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Ya, Marxisme ataupun komunisme, bagaimana ya Marxisme dan komunisme, Leninisme, Stalinisme dan lain sebagainya itu sudah dinyatakan sebagai ide terlarang pasca Pak Harto mendapatkan amanah Super Semar, surat perintah 11 Maret. Ya, namun kenyataannya apakah ide-ide sosialisme, Marxisme ataupun komunisme itu masih ada? Ternyata ide itu masih ada, karena ide tidak akan pernah mati. Sekalipun kemudian para pengembannya itu mati, ide tetap ada. Makanya